Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo, selamat pagi. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Nah, oke adik-adik, pagi ini kembali lagi bersama Kak Nathan. Kak Nathan akan mendampingi adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi sekolah minggu, Kak Nathan akan mendampingi adik-adik untuk berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Berkati ya Tuhan pagi ini kami anak-anak-Mu akan sekolah minggu ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati ya Tuhan, nanti juga Kak Miki serta Kak Tanti ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, supaya semakin semangat kita mau menyanyi nih. Karena matahari sedang bersinar terang, kayaknya cocok ya kalau kita menyanyikan Matahari Bersinar Terang yang akan dipandu oleh Kak Langit dan Kak Kalih. Oke adik-adik, setelah kita bernyanyi, sudah pada semakin semangat belum? Semoga semuanya sudah mulai semangat ya. Karena setelah ini Kak Mika akan membawakan cerita untuk kita. Dan adik-adik boleh langsung saja mempersiapkan kitab sucinya masing-masing. Boleh yang dalam bentuk buku ataupun mungkin di gadget adik-adik masing-masing juga boleh. Oke, sebelum kita masuk ke sesi firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih adik-adik, yaitu Satu Jari Kanan dan Satu Jari Kiri yang akan dibawakan oleh Kak Panji dan Kak Kanaya. Satu jari kanan, satu jari kiri, bersama dua jariku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bersama empat jariku buat kamera klik-klik. Tiga jari kanan dan tiga jari kiri, bersama enam jariku buatlah rumah. Empat jari kanan dan empat jari kiri, bersama 8 jariku buat kelinci. 5 jari kanan dan 5 jari
Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18-28. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Demikianlah sabda Tuhan. Halo semuanya, salam sehat dan kiranya selalu diberikan kesehatan. Bertemu dengan saya, Ibu dari kota Sunem. Saya memiliki seorang anak laki-laki dan ketika saya mengetahui saya punya anak, saya sangat bahagia karena anak itu adalah anak yang sudah saya rindukan. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan suka sekali menolong. Nah, adik-adik semuanya tahu enggak? Pada suatu hari anak saya pergi ke ladang untuk membantu dan juga menemani ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Tapi tiba-tiba kepalanya sangat sakit, kepala saya sakit, dan kemudian dia terjatuh. Dan waktu dia terjatuh, dia langsung pingsan. Kemudian dibawa sama ayahnya ke rumah. Dan kemudian saya menerima anak saya, dan kemudian saya tiduri di bangkuan saya. Sambil saya terus mendoakan dia supaya dia segera sadar kembali. Tapi apa yang diketahui adik-adik semuanya, anak saya belum juga sadarkan diri. Di tengah-tengah kekhawatiran saya sangat bersedih, saya menangis, saya meminta Tuhan tolong anak saya. Saya kemudian teringat ada seorang hamba Tuhan yang juga pelayanan di tempat kami. Saya kemudian pergi menemuinya. Dia bernama Nabi Elisa. Saya kemudian dengan cepat menunggangi keledai saya kemudian dengan cepat-cepat pergi menyampiri di mana Nabi Elisa berada. Nah, saya pergi dan kemudian berjumpa dengan Nabi Elisa. Saya langsung memohon kepada Nabi Elisa agar membantu dan mendoakan anak saya agar bisa kembali pulih. Dan kemudian Nabi Elisa mengatakan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya, saya percaya.
Saya percaya Tuhan akan menolong anak saya dan saya meminta agar Nabi juga membantu untuk mendoakan anak saya. Kami kemudian pergi dan Nabi Elisa menjumpai anak saya yang belum sadarkan diri. Dia terus mendoakan, terus berdoa kepada Tuhan dengan percaya. Apa yang terjadi adik-adik semuanya? Kalau Tuhan sudah menjanjikan dan kita meminta dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan mendengarkan doa kita semua. Anak saya kemudian bisa kembali bangun. Dia bangun dan apa yang saya lakukan? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Nabi Elisa yang sudah membantu kami dan juga ikut mendoakan anak saya untuk bisa kembali sembuh. Adik-adik dan teman-teman semuanya, saya mau tanya, apakah ada di antara adik-adik semuanya yang punya pengalaman waktu sakit kemudian didoakan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau guru sekolah minggu? Pernah? Ya, apa yang dirasakan ketika didoakan? Iya, kita bisa berdoa sendiri, tapi kita juga butuh untuk didoakan orang lain. Kita juga bisa mendoakan orang lain. Seperti yang terjadi dalam kisah Ibu Sunem hari ini yang sudah Ibu sampaikan kepada adik-adik dan teman-teman semuanya. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dan kemudian didoakan oleh orang lain, percayalah Tuhan akan mendengarkan doa kita dan kemudian menjawab doa kita. Jadi hari ini dari kisah Ibu Sunem ini kita belajar ada 4 hal. Yang pertama kita belajar tentang kita perlu untuk selalu berdoa. Doa sendiri itu perlu. Waktu mau makan, mau tidur, mau ke sekolah, waktu ketakutan, apapun itu. Kita perlu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tapi kita juga butuh didoakan orang lain. Didoakan mama papa kita, orang tua, keluarga, opa oma, eyang kakung, eyang uti. Dan juga didoakan oleh pendeta, guru sekolah minggu, atau guru di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang lain. Kita perlu untuk didoakan orang lain, tapi kita juga bisa mendoakan teman-teman kita. Siapa di sini yang sudah diberikan kepercayaan mama papa, ibu, bapak, ayah, bunda untuk punya HP yang kelas atas ya. Nah, mari kita bisa saling untuk menanyakan kabar dengan teman-teman kita. Itu juga bagian dari doa kita. Sehat selalu ya, semangat selalu, itu juga doa kita. Kita bisa mendoakan orang lain. Sekarang yang ke berapa? 4. Jujur di hadapan Tuhan dalam doa. Tuh salah tulisannya. Siapa yang ketik? Kak Mike di belakang layar. Jujur di hadapan Tuhan di dalam doa. Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau. Datang, sampaikan kepada Tuhan. Gak perlu dengan kata-kata yang harus kata-katanya yang bagus-bagus. Gak perlu, Tuhan sudah tahu. Oke, jadi hari ini dari kisah Ibu Sunem ini teman-teman dan adik-adik belajar. Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang penting tetap percaya dan berpengharapan dan selalu rajin berdoa. Semangat selalu teman-teman, terus rajin berdoa dan mendoakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Daki, 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 daki gunung yang tinggi,
Oke, terima kasih ya Kak Mika atas firman-Nya. Nah adik-adik, karena kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita juga sudah mendengarkan firman. Nah saatnya sekarang kita beraktivitas nih. Karena kalau sekolah minggu tanpa aktivitas sepertinya tidak lengkap ya adik-adik. Nah oleh karena itu adik-adik boleh langsung menyiapkan segala macam peralatan dan alat dan bahannya yang sebelumnya sudah diberitahukan ya adik-adik. Oke, setelah ini langsung saja kita menuju Kak Tanti. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tanti. Kali ini Kak Tanti akan menemani adik-adik di kelas ini untuk bersama-sama membuat kreasi, beraktivitas membuat kreasi dari kertas. Kali ini kita akan membuat kreasi hiasan kertas berbentuk tangan. Kenapa ya kira-kira kok berbentuk tangan? Ya, hari ini kita mendengarkan cerita tentang bagaimana berdoa itu menjadi salah satu kekuatan kita, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain, supaya bisa saling menguatkan, memberikan harapan untuk menjadi lebih baik, dan untuk terus bersemangat. Kita mulai ya, sebelumnya Kak Tanti akan menunjukkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama kita hanya membutuhkan kertas, boleh kertas putih, atau kertas berwarna, boleh terserah adik-adik. Lalu ada juga pensil, gunting, ballpoint, juga lem. Ya, ini nanti yang akan kita buat. Kreasi berbentuk tangan, seperti tangannya berdoa seperti ini. Kita akan menggambarnya berbentuk ini. Setelah dibuka, ya, nanti akan ada ayat super yang bisa menjadi kekuatan kita bahwa doa memang menjadi alat kita berkomunikasi untuk saling menguatkan dan menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Ya, nanti di sini kita bisa tuliskan ayat maupun doa kita. Sekarang kita mulai ya. Yang pertama, adik mengambil kertas, lalu dilipat menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik silakan menempelkan tangan, ini ya di sisi yang lipatan. Adik-adik menempelkan telunjuk atau kelingking, ya kelingking di sini, di bagian yang lipatan. Setelah itu silakan adik-adik mengambil pensil, lalu menggambar bentuk tangan adik-adik. Ingat ya, yang kelingking itu di sisi yang lipatan. Ya, nanti jadinya seperti ini. Kelihatan enggak ya? Ya ini, dia ada gambar berbentuk tangan. Sudah? Setelah itu kita gunting. Kita gunting dulu ya. Kita gunting membentuk tangan yang tadi sudah digambar. Untuk adik-adik yang masih kecil, adik-adik juga bisa meminta bantuan kakak atau orang tua untuk membantu mengguntingkan. Hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya. Ya. Ini selesai kalau kita sudah menggunting sesuai dengan bentuk tangan yang kita gambar. Adik-adik bisa hias kertas itu dengan kuku, diberi kuku boleh, atau dengan kertas warna seperti ini juga bisa. Ya, selanjutnya, kita membentuk dulu bentuk hati. Caranya, kita akan bentuk setengah hati di kertas dulu. Sama, kita lipat ya. Di lipatan, kita bentuk setengah hati. Lalu kita gunting lagi. Setelah digunting, kita buka. Jadinya seperti ini. Bahan-bahannya sudah siap, kita akan mulai menempel. Kita ambil bentuk tangan tadi, lalu kita buka. Kita ambil bentuk hati, ambil lem,
Kita beri lem dulu. Kita buka tangannya, lalu kita tempelkan hatinya di sini. Ya. Kita tempelkan di tengah-tengah seperti ini. Seperti ini. Atau juga bisa yang berwarna seperti ini. Jika sudah, adik-adik bisa menuliskan doa yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan atau doa yang ingin adik-adik ucapkan di kertas ini. Di kertas ini ya. Atau bisa juga menuliskan ayat hafalan, ayat yang menjadi penyemangat adik. Kalau ini Kak Tanti mengambil satu ayat dari Amsal 10, ayatnya yang ke-28a. Coba kita buka dulu ya, dari Amsal 10 ayat 28 bagian yang A. Kita baca bersama-sama dulu. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, adik-adik bisa tuliskan di sini, supaya adik-adik tetap ingat bahwa dengan berdoa kita terus berharap kepada Tuhan, bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain, bisa sama-sama saling menguatkan, saling memberi harapan dan sukacita. Bisa dicoba ya di rumah. Jangan lupa kirimkan kreasi adik-adik, bisa ke WhatsApp grup orang tua atau ke kakak-kakak di sini. Oke? Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, setelah kita membuat kreasi aktivitas dari kertas berbentuk tangan, sekarang Kak Tanti mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu baru. Dan Kak Tanti nggak sendirian nih, mencoba lagu baru ini. Kak Tanti punya tamu, siapa ya? Ya, Ibu dari Kota Sunem. Kita panggil yuk. Ibu, mari sini Ibu. Iya, Ya, Mbak Tanti. ini kita kedatangan tamu Ibu dari Kota Sunem yang akan bersama-sama dengan kita menyanyi lagu baru. Oke, Siap? siap semuanya. Lima jari kananku, lima jari kiriku, berdiri sejajar, berbaris berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, hei hei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari lipat tangan, lalu kita berdoa. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar percaya dan berpengharapan seperti Ibu Sunam yang terus percaya dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena ketika kami datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Hutan dan laut
banget ya. Oke, karena kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, sudah mendengarkan firman, sudah bernyanyi, dan sudah berkreasi, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Kak Nathan mau mengingatkan nih, untuk adik-adik persembahannya boleh langsung saja dimasukkan ke celengan adik-adik masing-masing di rumah, atau langsung disalurkan ke gereja melalui cara-cara yang ada di bawah ini adik-adik. Oke, sebelum kita menutup nih sekolah minggu pada hari ini, Kak Nathan mau ajak adik-adik lagi untuk menutup sekolah minggu dan kita kembali ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai sekolah minggu ya Tuhan. Berkati segala yang kami dapat pada pagi hari ini, dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati Tuhan, setelah ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Berkati studi kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati para pendamping sekolah minggu, dan semua orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di GKJ Berat Kinasih ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar firman-Mu dapat semakin besar di dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terakhir banget. Kak Nathan gak akan capek-capek untuk mengingatkan adik-adik tentang 5M. Apa aja tuh adik-adik? Masih pada ingat nggak ya? Kalau enggak, Kak Nathan sebutin lagi nih ya. 5M itu adalah yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjauhi kerumunan, lalu makan makanan bergizi. Juga kalau adik-adik terpaksa untuk pergi keluar, jangan lupa untuk menjaga jarak ya adik-adik. Oke adik-adik, sudah selesai nih sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi tenang aja, karena minggu depan kita pasti akan ketemu lagi kok adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa.